Halo teman-teman, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Kimetsu no Yaiba Season 4 episode 2. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Saat tengah fokus membersihkan perpustakaan, Yushiro begitu kaget setelah menyadari kalau Tamayo didatangi Gagak Kasugai utusan Kagaya Ubuyashiki. Tentu saja pemuda itu langsung lari tunggang langgang dan bahkan terjungkal demi menyelamatkan Tamayo. Setibanya di ruangan Tamayo, Yushiro mendapati si Gagak telah terbang dan pergi menjauh. Dengan sangat khawatir, Yushiro mengajak Tamayo untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Dia juga telah mempersiapkan segalanya supaya Tamayo bisa segera berangkat. Namun Tamayo mengatakan pada Yushiro bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Pertemuannya dengan Tanjiro dan juga Nezuko nampaknya mulai memasuki babak akhir. Walau Tamayo berkata tidak akan meninggalkan tempat ini, namun dia dan Yushiro akhirnya tetap harus pergi. Hanya saja untuk kali ini tujuan mereka begitu berbeda dari sebelumnya. Mungkin ini akan menjadi kepindahan Tamayo yang terakhir. Tamayo juga akan merangkum seluruh hasil penelitiannya sejauh ini. Dia lantas mengajak Yushiro untuk segera pergi menuju markas besar pasukan pemburu iblis atau tempat kediaman Kagaya Ubuyashiki. Di hari sebelumnya, Tanjiro tiba-tiba mendapatkan surat dari Kagaya Ubuyashiki. Setelah menanyakan tentang kabar Tanjiro, Ubuyashiki lantas mengungkapkan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Walau Ubuyashiki sudah tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya, namun dia ingin sekali berbicara dengan Giyu. Dikarenakan waktu sudah semakin menipis, semuanya harus bersatu padu dan melakukan yang terbaik. Ubuyashiki pun meminta tolong agar Tanjiro menemui Giyu. Dia juga meminta Tanjiro agar ekstra sabar dalam menghadapi sikap Giyu. Apalagi Giyu merupakan sosok Hashira penyendiri. Tentu saja Tanjiro siap dan senang memenuhi permintaan Ubuyashiki. Pada keesokan harinya, Tanjiro telah bersiap menemui Giyu walau kakinya masih belum sembuh. Awalnya Aoi tidak mengizinkan karena mengira kalau Tanjiro hendak mengikuti pelatihan Hashira. Gadis itu pun mempersilahkan Tanjiro pergi setelah mendapatkan penjelasan bahwa Tanjiro akan menemui seseorang. Sebelum Tanjiro berangkat, Aoi memberikan beberapa onigiri sederhana untuk bekal Tanjiro serta untuk seseorang yang akan ditemuinya. Apapun yang terjadi, Aoi berharap agar Tanjiro makan dengan benar sehingga kesehatan mental dan fisiknya terjaga. Jelas saja Tanjiro sangat senang dan berterima kasih pada Aoi. Pemuda itu pun pergi menemui Giyu dengan bantuan Gagak Kasugai. Sesampainya di TKP, Tanjiro berteriak-teriak memanggil nama Giyu. Walau Giyu sebenarnya ada di dalam rumah, namun dia hanya ingin menyendiri dan tidak berniat menemui Tanjiro. Tanpa diduga Tanjiro masuk begitu saja hingga membuat Giyu agak kaget. Dengan begitu santainya Tanjiro menjelaskan tentang alasannya menemui Giyu. Intinya, saat ini semua orang sedang sibuk mengikuti pelatihan Hashira. Tanjiro pun diizinkan untuk mengikuti latihan tersebut dalam waktu 7 hari lagi ketika lukanya sudah benar-benar sembuh. Tanjiro pun bertanya pada Giyu, apakah dia boleh berlatih bersama Hashira Air di hadapannya itu. Sayangnya tanpa basa-basi, Giyu langsung menolaknya mentah-mentah. Dengan polos, Tanjiro bertanya apa alasan Giyu menolaknya.
Gyu pun menjawab bahwa dia marah karena Tanjiro tidak pernah mengasah teknik pernafasan airnya lagi. Menurut Gyu, seharusnya Tanjiro lah yang menjadi Hashira air. Tanjiro lantas menjelaskan tentang alasannya kurang menggunakan teknik pernafasan air. Sebelumnya dia pernah berbicara dengan Pak Urokodaki Sakonji bahwa mengubah teknik pernafasan merupakan hal yang lumrah. Apalagi teknik pernafasan air adalah teknik dasar yang memiliki banyak turunan. Tapi itu bukanlah yang dimaksud Gyu. Tanjiro pun agak bingung ketika Gyu berkata bahwa posisi Hashira air sedang kosong. Gyu lantas berkata bahwa dirinya bukanlah Hashira air. Entah bagaimana caranya, seseorang harus menjadi Hashira air sesegera mungkin. Gyu lantas bangkit dan mengusir Tanjiro dari rumahnya. Jelas saja Tanjiro hanya diam saja dan semakin tidak mengerti dengan semua ini. Dia pun mengingat pesan Ubuyashiki, di mana dirinya harus benar-benar sabar dalam menghadapi Gyu. Sore itu Tanjiro mendatangi kamar Gyu untuk memberikan onigiri buatan Aoi. Sayangnya, walau sudah dipanggil berulang kali, tapi Gyu tidak mau keluar kamar. Tanjiro pun menaruh onigiri tersebut di depan kamar Gyu dan berharap Hashira air itu mau memakannya. Ketika malam menjelang, Gyu membuka pintu dojo dan menemukan Tanjiro yang tengah tertidur di sana. Tanjiro pun terbangun dan menyapa Gyu dengan begitu hangat. Dia juga sangat senang karena Gyu memakan onigiri pemberiannya. Namun Gyu langsung balik kanan dan mengabaikan Tanjiro. Namun Tanjiro tidak putus asa dan terus mengajak Gyu ngobrol ngalor ngidul. Pemuda itu terus mengikuti Gyu kemana-mana, sambil berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Pagi itu Tanjiro kembali menemui Gyu di kamarnya untuk mengajak sparring latihan. Sepertinya untuk saat ini yang ada di pikiran Tanjiro hanya latihan dan latihan saja. Pagi, siang, dan malam, Tanjiro selalu bersemangat dan berada di samping Gyu tanpa ada rasa lelah sedikit pun. Padahal Gyu sudah sangat lelah dan nampak kurang beristirahat. Gyu pun mulai berpikir untuk menuruti kemauan Tanjiro agar pemuda tersebut tidak mengikutinya lagi. Gyu lantas menghela nafas dan berkata bahwa sebenarnya dia tidak lolos ujian seleksi akhir. Tanjiro langsung sadar bahwa ujian itu adalah tes seleksi akhir pasukan pemburu iblis yang biasa dilaksanakan di Gunung Fujikasane. Gyu pun menceritakan kisah masa lalunya, di mana dulu ada seorang pemuda yang senasib dengannya, yaitu Sabito. Sabito adalah pemuda baik hati yang menjunjung tinggi nilai kebenaran. Kala itu Gyu dan Sabito berusia 13 tahun. Keduanya pun cepat akrab karena seumuran dan sama-sama kesepian. Walau hanya Sabito saja yang gugur dalam ujian tahun itu, namun dia bisa mengalahkan sebagian besar iblis sendirian. Saat itu Gyu terluka dan diserang iblis. Namun saat iblis itu kembali menyerang, untungnya Sabito datang tepat waktu dan menyelamatkan semuanya. Dia pun segera pergi meninggalkan Gyu untuk membantu peserta ujian lain yang membutuhkan pertolongan. Gyu pun pingsan, dan dia tiba-tiba sadar setelah ujian selesai. Dia sungguh tidak memahami mengapa dirinya bisa bertahan hidup selama 7 hari dan lolos ujian. Ditambah lagi dirinya tidak pernah sekalipun mengalahkan iblis. Hal inilah yang menyebabkan Gyu tidak merasa layak menjadi Hashira air, serta tidak layak memiliki tempat di barisan pasukan pemburu iblis. Dia juga tidak merasa setara dengan Hashira yang lainnya. Oleh karena itulah, Gyu menegaskan agar Tanjiro meminta Hashira lain saja untuk melatihnya. Gyu pun merasa pesimis, tidak mungkin tanda pemburu iblis bisa muncul padanya. Jika Sabito masih ada, pasti tanda pemburu tersebut bisa muncul padanya. Gyu lantas meminta Tanjiro tidak mengkhawatirkannya, karena hal itu hanya membuang waktu saja. Mata Tanjiro pun langsung berkaca-kaca. Dia benar-benar memahami betapa menyakitkannya ditinggal oleh orang yang sangat disayangi. Terlebih orang tersebut rela mati karenanya. Semuanya pun sebisa mungkin berharap bisa menggantikan orang yang begitu penting itu. Dalam ingatan Tanjiro, Sabito adalah pemuda yang melatihnya di Gunung Sagiri, dan saat itu merupakan pengalaman yang sangat misterius bagi Tanjiro. Sabito yang seharusnya telah tiada malah menolong Tanjiro yang hampir putus asa. Sambil mengusap air matanya, Tanjiro mengungkapkan rasa kekagumannya pada Sabito. Jika saja Sabito masih hidup, dia pasti akan menjadi pendekar pedang yang sangat hebat.
Giyu pasti merasa dirinya lah yang seharusnya mati. Tanjiro pernah berada di posisi Giyu ketika kehilangan Rengoku Kyojuro. Kyojuro adalah pendekar hebat yang sudah melindungi semuanya dengan berkorban nyawa. Dia adalah lelaki paling baik dan kuat di antara siapapun. Hidupnya begitu bermakna hingga akhir hayatnya. Tanjiro pun merasa kalau lebih baik dia saja yang tiada daripada Kyojuro, karena mungkin saja kelak Kyojuro bisa mengalahkan Muzan. Tapi waktu itu Inosuke memarahinya habis-habisan. Inosuke menyadarkan Tanjiro bahwa seharusnya dia bisa menjaga kepercayaan yang diberikan Kyojuro. Tanjiro pun sangat sadar kalau yang dikatakan Inosuke benar adanya. Hanya saja dia agak bingung dengan apa yang harus dikatakannya pada Giyu. Mau seperih apapun semuanya harus bertahan dan melanjutkan hidup. Meski tidak mau mengakuinya, tapi Giyu pasti berusaha keras dan melatih dirinya sendiri hingga menjadi seorang Hashira. Namun Tanjiro merasa tidak memiliki hak untuk berbicara karena dia memang tidak tahu apapun tentang Giyu. Pun demikian Tanjiro berusaha menghentikan Giyu, sembari menanyakan apakah Giyu tidak ingin meneruskan hal baik yang telah dipercayakan Sabito. Saat itulah Giyu sangat tersentak dan dia mematung. Giyu pun mengingat kalau dulu Sabito pernah menamparnya karena dia sempat berpikiran untuk mati sepeninggal kakak perempuannya. Sabito bahkan mengancam akan menghentikan pertemanannya jika Giyu berkata buruk seperti itu lagi. Sang kakak yang diketahui bernama Sutako memutuskan untuk melindungi Giyu dari cengkeraman iblis, walau sebenarnya besok dia akan menikah. Sabito pun menceramahi Giyu agar tidak menghina pengorbanan kakaknya. Bagaimanapun juga Giyu tidak boleh mati dan harus meneruskan hidup yang diberikan oleh Sutako. Giyu benar-benar terpukul dan dia mengingat dengan jelas betapa sakitnya tamparan sahabatnya itu. Giyu lantas bertanya-tanya, mengapa saat ini dia bisa melupakan janji pentingnya dengan Sabito. Dia pun sadar, jika mengingat sosok Sabito ataupun Sutako, Giyu pasti sangat sedih dan tidak bisa berbuat apapun. Air matanya pasti akan terus menetes jika dia mengingat semua kenangan itu. Dia pun meminta maaf di dalam hatinya karena sudah bersikap kekanak-kanakan. Sikap diam Giyu membuat Tanjiro berpikiran yang tidak-tidak. Untuk mencairkan suasana, dia pun mengajak Giyu makan. Pemikiran Tanjiro cukup sederhana, di mana jika kenyang Giyu pasti akan ceria dan mau menemaninya berlatih. Keduanya pun pergi ke warung dan balapan makan sobami. Di tengah kegiatan makan siang itu, Giyu bertanya pada Tanjiro apakah Kocho memberikannya informasi lain tentang pelatihan Hashira. Sayangnya Tanjiro tidak mendapatkan info apapun dari Kocho. Di waktu yang sama Kocho telah kembali ke rumahnya. Dia berusaha meredam emosinya karena sebelumnya Giyu bersikap sangat menjengkelkan. Sesaat kemudian Kanao datang, dan dia meminta izin pada Kocho untuk mengikuti pelatihan Hashira Angin dan Batu. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, Kanao berharap Kocho mau melatihnya. Tapi Kocho tidak bisa memenuhinya karena dia memiliki misi lain. Kocho pun menilai kalau Kanao semakin berani mengungkapkan isi hatinya. Dan tentu saja itu merupakan hal yang sangat baik. Disinilah Kocho tiba-tiba jadi sangat serius. Dia berniat menceritakan semua hal tentang iblis yang melenyapkan kakaknya yaitu Kanae. Selain itu, Kocho juga memberitahukan pada Kanao tentang cara untuk mengalahkan iblis tersebut.